Banten, biasa yang sudah dikenal akan adat budayanya, kebersahajaannya, dan bentang alamnya masih menyembunyikan suatu pesona. Sebuah cita rasa dari tanaman alami para dewa. Kopi Banten Kidul adalah kopi yang diproses secara alami dan diproses secara tradisional. Sebagai penikmat kopi, pecinta kopi, sudah tidak terhitung seberapa banyaknya cangkir kopi yang kusesap. Dan berbagai macam jenis rasa yang telah kucoba. Tetapi hanya ada satu jenis kopi, satu biji kopi penuh aroma yang mampu membawaku hingga sejauh ini di desa ini. Tentu perjuangan untuk mengenal lebih dalam tentang biji kopi yang penuh dengan aroma serta mengaitkannya dengan kenangan dan juga perjuangan proses di dalamnya. Inilah Hasanah Kopi Banten. Aroma kopi menyambutku setibanya di desa Jagaraksa Muncang, desa yang menasbihkan diri sebagai desa kopi dari Banten Kidul. Desa ajaib yang menyediakan lahan luas nan subur untuk beragam vegetasi tumbuh dan berkembang, memungkinkan warganya untuk hidup dari panen yang tidak berkekurangan. Desa yang cukup ramah untuk mempersilakanku bernaung di rumah adatnya, berlindung dari hujan sambil mensesap kopi sebelum memulai perjalanan. Perjalanan mencari ahli di tengah kampung penuh aroma kopi. Akhirnya ketemu Kang Engkos, saya Bella, pengen belajar soal kopi. Saya sudah nanya warga di desa sini kalau pengen belajar soal kopi, jagonya Kang Engkos. Boleh ya Kang ya? Ya boleh, silakan duduk dulu. Siap. Ya. Wah, alatnya udah siap nih. Ya. Kalau mau tahu rasanya kopi yang ada di desa sini, kita langsung coba racik saja dulu ya. Siap. Kita timbang dulu ya kopinya. Kang Engkos pun sigap menimbang biji kopi sesuai takarannya. Biji kopi seistimewa ini memang harus diperlakukan dengan selayaknya. Oh, jadi kalau emang tidak pas, air dan kopinya rasanya juga tidak sesuai gitu. Oke, terus setelah ditimbang, kita giling dulu ya. Dihaluskan hingga aromanya menyeruak, seakan berbisik untuk segera diseduh. Udah mulai ringan ya? Ringan. Kata dia agak berat gitu kan? Berat. Nah, ini udah ya. Oke. Nah, kita tinggal ininya nih, kertasnya. Setelah kertas, kita masukin bubuk kopinya ya. Nah, kita langsung dituang aja. Perlahan kopi pahit pun menetes dari satu persatu memenuhi gelas tadah untuk siap disajikan. Kang, jadi Bella kesini jauh-jauh emang pengen belajar tentang kopi Banten. Terpikat nih karena kopinya bisa sehas itu, sampai bingung gitu kan. Kita sambil itu langsung cobain aja ya Kak Bella. Boleh, ya. boleh Biar banget. tahu rasanya seperti apa. Nah, kita tuang dulu. oke. Kita ngopi bareng. Nih, silahkan Kak dicoba dulu. Rasanya kayak ada rempah sama ada sensasi buah tropisnya.
ini bisa sekhas itu gimana ini Kang? Ini rasa khas kopi ini yang rasanya begitu. Kita dari proses pertama pemilihan biji untuk ditanam itu mempengaruhi gitu. Terus di sini kami pengolahannya pakai pupuk organik dan di sekitarnya itu ada pohon-pohon buah-buahan tropis seperti pisang. Terus ada kalau ada rempahnya itu cengkeh gitu. Makanya seperti ini rasanya gitu. Jadi maksudnya rasa kopi ini ibaratnya paling beda di antara kopi yang lain karena juga dipengaruhi itu sejak dari penanaman di awal tadi. Oke. Boleh ya Kang ini minum lagi Kang ya? Oke, Kang tadi untuk penyajiannya ini ada kayak trik khusus mungkin yang memang membuat ini paling beda di antara yang lain Kang? Ya ada, kita kalau mau ngeracik kopi sebenarnya harus tahu cuacanya gitu. Kadang kalau ada cuaca dingin, kita agak ininya dipanasin, lebih panas. Kalau cuacanya lagi panas, kita agak tarik dinginnya biar sensasi kopi ininya keluar gitu. Oke. Jadi sebenarnya cuaca itu juga mempengaruhi bagaimana penyajian. Buat rasa itu, karena air dan kopi ini dia harus benar-benar seimbang. Siap, mantap. Kang boleh dong kalau mau lihat tanamannya? Ya boleh, silakan. Ada teman saya di Bukit Gunung sana. Ya. Oh langsung aja? Langsung aja silakan. Langsung ketemu di sana? Ketemu sama Kang Ebeng. Siap. Kalau gitu Bella mau ketemu sama Kang Ebeng. Terima kasih Kang Kos sudah diajarin. Saya juga mau langsung ketemu sama Kang Ebeng. Siap, terima kasih. Sama-sama Kang. Tujuanku berikutnya adalah bukit di belakang kampung Jagaraksa. Namun sebelum sempat mendaki, perhatianku teralih ke satu saung di kaki gunung bertitel Sikinujadi, alias benih yang tumbuh. Sebuah frasa yang menjadi harap bagi para petani. Digerakkan oleh para pemuda, tempat ini menjadi salah satu elemen penting untuk kultur kopi di kampung ini. Sikinujadi menjadi suaka untuk benih-benih kopi tumbuh di tengah kampung kopi. Dua varietas utama tumbuh di sini, kopi Arabica dan Robusta, hidup beriringan. Di sini, petani kopi dengan telaten merawat benih yang ada, diperlakukan selayaknya anak, dilindungi dari ancaman, diberikan nutrisi, doa, dan puja-puji. Seakan menjawab, biji kopi Arabica dapat tumbuh subur di desa Jagaraksa ini, di dataran yang relatif rendah, kurang dari 800 meter di atas permukaan laut. Dan para petani ini dapat sedikit berbangga atas jerih payah mereka melestarikan kopi di tanah ajaib ini. Perjalanan saya hari ini membawa di Desa Jagaraksa, Lebak, Banten. Saat ini saya sudah bersama dengan petani kopi yang kopinya pun sudah saya nikmati dan memiliki ciri khas. Sudah bersama saya Kang Ebeng, seorang petani kopi yang saya juga penasaran kalau bagi Kang Ebeng, kopi itu memaknainya seperti apa, Kang? Oke, kalau saya memaknainya seperti anak lah. Wah, menarik ini, seperti anak. Iya, karena saya selalu merawat dan melihat, menengok setiap hari apa kebutuhannya dia gitu. Mungkin seperti itu. Tapi kalau bicara kopi, biasanya setiap bagiannya itu kan juga butuh perawatan yang kalau perawatannya tidak diperhatikan
dengan baik akan mempengaruhi rasa. Nah, kalau di kopi Jaga Raksa ini Kang Ebeng, Oke. boleh dibagikan Kang, ini seperti apa Kang? Oke, untuk di kami menggunakan pupuk domba, kotoran domba. Artinya dengan sistem bisa dikatakan organik lah. Mungkin yang lebih istilahnya membawa rasanya beda itu kami tidak menggunakan pupuk yang lain, istilahnya begitu, atau kimia gitu. Mungkin seperti itu. Cirinya sehatnya itu seperti apa Kang? Yang Dari ciri- tandanya-tandanya mana Kang? Ya nih, yang sehat ini yang nggak kena penyakit atau hama. Mungkin ya. Dari bijinya ini? Iya. Oke. Dan si merahnya ini bisa dikatakan sempurna. Kalau yang kena hama itu seperti kena kutu, banyak yang hitam-hitam, misalnya seperti itu. Ah, seperti ini ya Kang ya? Enggak, kayak misalnya gini. Oh. Nih ini, tapi ini udah tenggelangi sama kami karena udah melakukan penyemprotan. Ada tips khusus Kang? Kalau misalkan menanam biji kopi, perawatannya dan lain-lain Kang? Ya kalau tipsnya dari saya adalah usahakan menanam pertama menanam kopi ini jangan terlalu dalam lah untuk si bibitnya ya, mungkin seperti itu. Kalau terlalu dalam akibatnya cacing itu akan semakin, cacing nematoda untuk yang di akar maksudnya gitu ya, akan semakin menjadi atau banyak. Apalagi curah hujan yang terlalu tinggi menjadikan lembab. Usahakan 20 cm saja lah untuk si lubang, dan 20 cm-nya persegi, kedalaman 20 cm lah misal seperti itu. Terima kasih Kang, ini informasinya menarik, tapi boleh nggak Kang kalau saya juga diajarin cara memetik kopinya? Tadi termasuk ada kematangan tertentu, warna tertentu, boleh nggak Kang? Oh boleh, ayo. Siap. Setelah mempelajari sedikit ilmunya, asa takjubku muncul untuk para petani yang piawai memetik biji kopi. Mereka begitu lihai dan cekatan memilah biji terbaik Jaga Raksa. Dalam sekali panen, para petani sanggup mengumpulkan berkilo biji kopi untuk dikumpulkan dan diproses kembali di desa. Kang, ini biji kopinya mau diapain Kang? Ini mau dicuci, Cuci, iya, oke. disortir yang bagus, apa yang enggak gimana kita nanti akan tahu sendiri. Oke, ini bentar, ini Di- lewatnya mana ini Kang? Sini aja. Sini. Kang duluan Kang. Ups. Oke. Ini memang biasa cucinya di sini atau gimana Kang? Iya, udah biasa di sumber mata air ini. Oh. Wow, bening ya airnya ya. Iya bening. Oke Kang, ini digimanain dulu Kang? Oke, pertama saya ambil ini dulu, Oke, buka tali. siap. Berarti nanti airnya ini ngambil dari sini. Oke. Saya bantu ambil airnya. Siap. Oke Kang, terus abis ini yang disortir yang gimana ini? Ini yang disortir yang rambang, dipisahin, kita jemur, artinya keringin dan dibawa ke rumah produksi aja gitu. Oke, sambil mungkin disortir ya Kang ya ini ya? Iya. Oke. Berarti nanti boleh ya setelah ini lihat proses produksinya ya? Iya boleh, nanti kita ketemu sama Pak Jarwo aja. Siap, kita selesain dulu. Ini airnya kurang? Tambahin lagi. Tambahin lagi boleh? Iya. Siap. Satu lagi atau cukup? Satu lagi udah. Satu cukup. lagi. Iya. Nah, ini disortir yang mengapung. Iya. Udah cukup. Oke. Ini. Pindahin di sini. Siap. Minta air yang bersih sampai Sip Kang, kita bawa Iya. kita ke pengelolaan selanjutnya. Mari Kang. Oke. Sip. Kita lanjut. Kang, ini kan udah dicuci, disortir, terus habis itu ngapain?
Ya kita langsung dijemur, itu udah disiapin tempat di jemurnya. situ. Oke, kita langsung jemur. Kira-kira jemurnya berapa lama Kang biasanya? Cuacanya bagus di sekitaran 15 hari. Oh, 15 hari. Iya. Ada tanda perubahan bijinya atau gimana gitu Kang ketika dijemur sampai kemudian diangkat? Nanti kita taunya di kulitnya. Kulitnya mengering ya. Langsung kita taruh sini. Iya. Maaf Mbak, dipegangin ini. Oke, boleh. Biar lebih. Nah, gini ya Kang. Iya. Wih, udah cocok jadi asistennya Kang Ebeng. Siap. Nanti. Oke, satu lagi. Oke. Yes. Siap, sudah siap. Udah rata. Udah rata? Iya. 15 hari ya Kang ya? Iya. Kalau bagus cuacanya, mudah-mudahan bagus. Amin. Biar nggak nunggu lama. Siap. Kopi Banten Kidul adalah kopi yang diproses secara alami dan diproses secara tradisional pada seluruh warga yang ada, memakai alat turun-temurun secara tradisional, dan diprosesnya pun melalui rumah-rumah warga dan dijemur melalui alat tradisional, dan mereka pun memprosesnya menggunakan alat-alat yang sifatnya alami. Di antaranya mereka nyangrai pakai periuk, menumbuknya pakai keblek yang dibikin dari kayu besar dan pakai lubang, dan ditumbuknya pun pakai kayu-kayu yang sifatnya pilihan, yang namanya itu adalah halu. Bara api tak boleh padam. Begitu aturan desa Jagaraksa dijaga. Seakan aturan itu ada sebagai penyambung nafas para pengolah kopi untuk tak direpotkan lagi saat memantik api. Wajib hukumnya bagi warga desa kopi untuk memiliki alat pengolahan tradisional. Seperti Ibu En yang sediakan kuali untuk menyangrai biji kering. Perlu rasa sabar dan rasa awas ketika menyangrai, karena tiap biji kopi perlu waktu yang tak sama untuk matang. Dan asap mengebul tidak mempermudah proses itu. Proses kelebihan kopi yang ada di Banten, khususnya di Banten Kidul, adalah kopi yang murni, sehingga kopi yang dihasilkan tidak ada campuran dan tidak ada bahan kimia. Dan sekarang saya sedang berada di Kasepuhan Karang, Desa Jagaraksa, Lebak, Banten, bersama dengan ibu-ibu pengolah kopi desa. Di sini perjalanan panjang biji kopi dalam proses penumbukan hingga menjadi bubuk, dan ini menggunakan alat yang masih tradisional bernama halu dan keblek. Kita masih akan lihat proses selanjutnya, terus ikutin Bella. Oke, Mas, kita bikin. Ini kita mau ukur. Pertemuan singkat dengan pegiat kopi mengilhamiku untuk sedikit berbagi apa yang telah kupelajari. Dibantu oleh ahli di sebuah kedai, aku meracik kopi untuk kusaji kepada teman yang menanti. Menakar butirnya agar gilingan tetap presisi menghasilkan serbuk yang menyerbak aroma kopi,
mendobrak ruang-ruang sepi. Seiring air panas mengalir, aku menanti tiap-tiap tetes kopi tertuang dalam gelas saji. Karena itulah yang aku pelajari, kopi tersaji lewat waktu. Satu proses yang tak bisa diburu, namun sepadan ketika semua indera terpacu. Tertarik untuk mencium harumu, melekatkan senyum lewat secangkir kopi Banten. Lagi ngobrolin apa nih? Halo nih, jadi supaya nanti makin enak ngobrolnya, aku buatin kopi. Sip. Silahkan dicoba dulu. Ini ya, Kak? Boleh. Gimana? Enak banget. Enak, oke. Setelah melalui proses yang panjang, tak kenal waktu, biji kopi pun menyaru menjadi satu dengan aliran waktu, yang pada akhirnya dia bermuara di setiap cangkir para penikmat dan penggemarnya. Dia pun menyiratkan di setiap sesap dengan pesan yang menyiratkan bahwa kita harus mengingat bagaimana pahitnya kopi dan memaknai bagaimana manisnya memori. Inilah pesona secangkir kopi. Inilah pesona kopi Banten.